Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan di video kali ini, kami akan memaparkan mengenai rencana usaha kami, yaitu strategi pemasaran usaha Pisambun. Terlebih dahulu, perkenalkan dari kelompok kami kelompok 5 dengan anggota saya sendiri, Rahmania Sutanti, lalu rekan saya, Mutiara Safitri, Galih Pramulya Ahmad, dan Laili Nur Halimah. Baik, yang pertama, di sini saya akan membahas mengenai model bisnis untuk usaha Pisambun kami. Yang pertama, untuk customer segmennya, kami menargetkan untuk pelanggan umum, namun kami mengkhususkan kepada pelanggan remaja. Lalu untuk customer relationship-nya, di sini yang pertama ada program diskon dan juga kami menyediakan pelayanan yang ramah. Untuk program diskonnya sendiri, setiap pembelian konsumen akan diberikan satu voucher dan nanti ketika sudah mengumpulkan 10 kali maka akan mendapat diskon dari voucher tersebut. Selanjutnya untuk value proposition, di sini kami menghadirkan makanan langsung saji, jadi tidak perlu dimasak. Lalu pelayanan yang cepat dan efisien, tampilan yang menarik, yaitu tampilan dari produk kami sendiri, lalu kemasan yang efisien, mudah dibawa kemana-mana, dan menghadirkan rasa yang manis dan gurih pada produk kami. Lalu untuk key activities-nya, di sini kami hanya melakukan kegiatan promosi dan berjualan. Lalu key partners-nya, di sini kami mencari untuk pemasok dari pisang, pemasok kulit pangsit, dan pemasok dari berbagai macam topping. Selanjutnya untuk cost strukturnya, di sini kami akan mengeluarkan pembayaran untuk pembelian perlengkapan dan bahan-bahan. Selain itu untuk biaya pemasaran juga, karena pemasaran menggunakan media sosial, maka kami membutuhkan kuota. Lalu ada revenue streams, untuk revenue stream kami dapat dari hasil penjualan Pisambun saja. Yang terakhir ada channels. Di sini situs promosi dan order dari media sosial. Dan juga untuk isi promosinya sendiri yaitu konten video mengenai tampilan produk. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang segmentasi pasar. Segmentasi pasar dibagi menjadi 4. Yang pertama, segmentasi demografis. Segmentasi demografis targetnya adalah populasi range usia 12-20-an tahun. Yang kedua, segmentasi geografis. Untuk daerah geografis, kami memilih target di sekitar kampus IAIN Kediri. Yang ketiga, segmentasi psikografis. Pada segmentasi psikografis, pemasaran Pisambun menargetkan pada kalangan menengah dan orang yang menyukai makanan olahan pisang dan pecinta manis. Yang keempat, segmentasi perilaku. Pada segmentasi perilaku, Pisambun dapat dimanfaatkan pada kalangan siswa, mahasiswa, dan pekerja sebagai teman untuk mengerjakan tugas, sebagai camilan ketika waktu luang, sebagai makanan untuk mengganjal lapar, dan sebagai energi dikala kondisi dalam tahap stres atau depresi. Berikutnya adalah target pasar. Target pasar merupakan proses memilih segmen pasar tertentu dan menetapkan target pasar yang tepat untuk produk atau layanan yang sedang ditawarkan. Pada target pasar usaha Pisambun, kami menargetkan kepada kalangan siswa, mahasiswa, dan pekerja dengan strategi untuk menjangkau target pasar dengan cara mempromosikan dan memperbanyak tester kepada pelanggan. Kemudian persona pelanggan untuk setiap segmen pasar yang ditargetkan, kami membuat logo dan juga slogan produk seperti pada slide. Di mana pada logo produk kami menggunakan gambar pisang sesuai dengan produk kami, yang dimana bahan utama kami gunakan adalah pisang. Dan juga pada logo produk kami terdapat tulisan Pisambun beserta singkatannya, yaitu pisang ajur ketimbun. Hal ini bertujuan agar konsumen langsung mengenal dan tahu produk kami. Lalu untuk slogan produk kami, yaitu teman lembur bikin makmur. Slogan yang kami buat ini mempunyai makna bagi konsumen apabila sedang lembur dalam melakukan suatu hal, baik pekerjaan, tugas, ataupun yang lainnya, dapat mengonsumsi produk kami sebagai teman lembur.
Karena pisang bun ini mengandung rasa manis dan gurih yang bisa membuat mood seseorang menjadi baik, sehingga konsumen bisa mendapatkan kepuasan dalam melakukan pekerjaan, tugas, dan juga kepuasan dalam makanan. Selanjutnya yaitu analisis posisi pesaing. Ini dibagi menjadi dua, yaitu peluang dan ancaman. Untuk peluang memiliki kekuatan, yaitu pisang bun dapat memanfaatkan kondisi lingkungan IAIN Kediri yang domain dengan konsumen dari mahasiswa dan siswa-siswi MTSN atau MAN. Sedangkan untuk kelemahannya yaitu produk pisang bun hanya berorientasi pada olahan bahan pisang, serta dua jenis produk yang akan kami tawarkan. Bisa jadi itu membuat para konsumen mudah merasa bosan hanya dengan makan makanan itu saja. Selanjutnya yaitu tentang ancaman. Ancaman memiliki kekuatan, yaitu meskipun produk pisang bun sangat diminati konsumen, namun pisang bun juga dapat dikatakan sebagai makanan yang sudah tidak mengikuti tren, dan itu membuat para konsumen akan berlari ke makanan yang viral untuk saat ini. Untuk kelemahannya yaitu bahan baku bisa jadi naik sewaktu-waktu, maka harga jual pisang bun juga akan naik. Selanjutnya yaitu pesan dan positioning. Pisang bun sebagai teman lembut bikin makmur, mengandung arti bahwa produk kami akan menemani sewaktu-waktu berpikir maupun bersantai bagi para konsumen. Dari arti slogan produk inilah, pisang bun akan memposisikan dirinya dengan atribut produk berupa rasanya yang tepat untuk teman lembur maupun belajar bagi konsumen, sehingga diharapkan akan berhasil melekat di benak konsumen. Selanjutnya untuk subbab bauran pemasaran. Bauran pemasaran sendiri ada 4 elemen. Yang pertama dari produk. Untuk usaha pisang bun ini menawarkan 2 jenis makanan olahan pisang, yaitu pisang coklat dan martabak pisang. Dan juga memberikan bebas memilih topping untuk pembelian 1 porsi yang isinya ada 5 buah dari salah satu produk atau pembelian minimal 5 buah. Yang kedua, elemen yang kedua yaitu price atau harga. Di sini produk pisang bun sendiri mematok harga yang sama untuk kedua jenis produk, yaitu 7.000 per porsi dan 1.500 per buah atau per bijinya. Dan jika membeli di bawah 5 buah produk, maka tidak akan mendapat tambahan topping, sehingga jika menginginkan topping harus menambah harga 500 sampai dengan 1.000 rupiah tergantung jumlah topping yang diinginkan. Elemen yang ketiga yaitu promotion. Pisang bun sendiri melakukan promosi secara daring melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Promosinya ditampilkan berupa unggahan video mengenai 2 produk pisang bun ketika proses di platingnya, lalu proses ketika sudah di plating, dan ketika produk ada di dalam kemasan, serta kami akan membagikan foto-foto produk pisang bun dan rajin mengunggah testi dari konsumen yang sudah membeli. Dan elemen yang terakhir yaitu place atau tempat. Di sini pisang bun tidak menggunakan tempat jualan seperti kios atau toko, tapi pisang bun akan mendistribusikan produknya dengan pesanan via online dan pembayarannya dengan sistem delivery order, cash on delivery maupun ambil dan bayar di tempat produsen. Demikian pemaparan tugas strategi pemasaran usaha pisang bun dari kelompok 5. Mohon untuk feedback dan komentar atau tanggapan dari teman-teman kelas B. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.